Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 Today. Materi kali ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Jadi ini pengulangan materi kembali. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N kali, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, yaitu 8. Jadi bukan 2 dikali 3, tapi perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. Contoh 2, 2 pangkat 4. Berarti perkalian 2 sebanyak 4 kali, menghasilkan positif 16. Contoh 3, negatif 2 dipangkatkan 3. Berarti perkalian negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, negatif 8. Ingat aturan perkalian dan pembagian positif negatif. Contoh 4, negatif 2 dipangkatkan 4. Berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4, dikali negatif 2 negatif 8, negatif 8 dikali negatif 2 positif 16. Dari 4 contoh ini dapat kita simpulkan, yang pertama, jika bilangan pokoknya positif, hasilnya pasti positif. Lihat contoh 1 dan 2, bilangan pokoknya adalah 2, positif 2. Berapapun pangkatnya, pasti hasilnya positif. Simpulan kedua, jika bilangan pokoknya negatif, untuk pangkat bilangan genap hasilnya positif. Untuk pangkat bilangan ganjil hasilnya negatif. Lihat contoh 3 dan 4. Basisnya atau bilangan pokoknya adalah negatif 2. Maka lihat pangkatnya. Jika dia bilangan ganjil, 3 ini bilangan ganjil, hasilnya negatif. Kalau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Contoh kelima, negatif dikali negatif 2 pangkat 3. Kalau bentuk seperti ini, yang harus kita selesaikan adalah negatif 2 pangkat 3-nya dahulu. Maka negatifnya tetap kita tulis kembali. Kita jabarkan negatif 2 pangkat 3 menjadi seperti ini. Hasil dari negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Negatif yang di luar kita kalikan ke hasil negatif 8, menghasilkan positif 8. Contoh soal, diketahui P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 2, R sama dengan 1/2. Berapakah nilai dari? Yang pertama, P kuadrat ditambah Q kuadrat dikali R. Ini materinya substitusi, maka tinggal kita substitusikan atau kita gantikan nilai-nilai variabelnya menjadi angka yang ada pada soal. Maka P kuadratnya kita ganti menjadi 3 kuadrat, Q kuadrat menjadi negatif 2 kuadrat, dan dikali R-nya menjadi 1/2. Kita selesaikan dulu hasil perpangkatannya. 3 pangkat 2, 9, negatif 2 pangkat 2, 4, dikali 1/2. Ingat aturan dalam operasi hitung, jika ada penjumlahan dan perkalian, maka dahulukan pengerjaan perkalian. Maka 9 kita tulis kembali. Hasil perkalian ini 4 kali 1, 4, dibagi 2, 2. Maka 9 tambah 2, 11. Yang kedua, hasil dari 3Q pangkat 3. Kita tulis kembali soalnya, kita substitusikan nilai Q, yaitu negatif 2. Jadi 3 dikali Q-nya jadi negatif 2 pangkat 3. Selesaikan dulu negatif 2 pangkat 3. Maka 3-nya tetap dikali negatif 2 pangkat 3 negatif 8. 3 dikali negatif 8, negatif 24. Contoh ketiga, 2P pangkat 3 ditambah R. Substitusikan nilai P dan R-nya. Menjadi 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah R-nya 1/2. 3 pangkat 3 kita selesaikan.
menjadi 27 ditambah 1/2. Perkalian duluan yang kita selesaikan. 2 dikali 27, 54 ditambah 1/2. Penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Maka kita harus samakan penyebut, yaitu 2. Ini tinggal dikalikan cara cepatnya. 2 dikali 54, 108 ditambah 1. Atau bisa juga dengan cara penyamaan penyebut yang selama ini kalian pelajari. Maka hasilnya 108 ditambah 1, 109/2. Disederhanakan menjadi pecahan campuran 54 1/2. Selanjutnya menentukan basis dari bentuk perpangkatan. Contoh, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. 128 sama dengan. Kita diminta mengubah 128 ke dalam bilangan berpangkat dengan basis 2 atau bilangan pokok 2. Kalau kalian sudah hafal bilangan berpangkat dari bilangan 2, maka tinggal diisi. Tapi kalau tidak, maka kita harus coba perkalian bilangan 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128, dan seterusnya. Karena soalnya minta 108, maka kita cukup sampai di sini. Kemudian kita hitung ada berapa perulangan perkalian 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 128 adalah 2/7. Contoh kedua, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 10. Caranya masih sama. Maka kita coba perkalian berulang 10 yang menghasilkan 10.000. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000. 1000 dikali 10, 10.000. Dan seterusnya. Hanya sampai 10.000. Dan ternyata hanya 4 kali perulangan angka 10. Maka 10.000 adalah 10/4. Selanjutnya sifat-sifat perpangkatan. Ada beberapa sifat perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maksudnya apa? Jika bilangan pokoknya sama, kemudian operasi perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika bilangan pokoknya sama, kemudian operasi pembagian, maka pangkatnya dikurang. Sifat ketiga, bentuk seperti ini, A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan, menjadi A pangkat M kali N. Sifat keempat, perkalian A kali B dipangkatkan N, maka penjabarannya, masing-masing unsurnya dipangkatkan keluar, menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat kelima, sifat identitas dari perpangkatan. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Artinya, berapapun bilangan pokok, jika dipangkatkan 0, maka menghasilkan 1. Dengan syarat bilangan pokok itu bukan sama dengan 0. Sifat keenam, A per B dipangkatkan N, maka penjabarannya pembilangnya dipangkatkan N per penyebutnya juga dipangkatkan N. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Sifat ketujuh, A per B dipangkatkan negatif N. Beda dengan sifat nomor 6 tadi. Dipangkatkan negatif N. Maka penjabarannya adalah tinggal dibalikkan pecahannya menjadi B per A dan ubah pangkatnya menjadi positif. Harusnya negatif N menjadi positif N. Sifat ke-8, A dipangkat negatif N. Penjabarannya adalah 1 per A dipangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh, yang pertama, B pangkat 2 dikali 5B pangkat 8. Untuk menyelesaikannya, lihat
koefisien kita kalikan dengan koefisien, variabel dengan variabel. Ingat aturan aljabar. Di sini koefisiennya 1, di sini 5. 1 kali 5, 5. Kemudian variabelnya B pangkat 2 dan B pangkat 8. Berbasis sama dan operasi perkalian, maka kita gunakan sifat 1. Pangkatnya dijumlahkan. Menjadi 5B pangkat 2 ditambah 8. Menghasilkan 5B pangkat 10. Contoh 2. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 sama dengan, basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah karena perkalian. Jadi 3 pangkat 12. Contoh 3, 8B pangkat 5 dibagi 2B. Caranya masih sama, koefisien kita bagikan dengan koefisien. Jadi 8 dibagi 2, 4. Kemudian variabelnya, operasi pembagian, maka pangkatnya dikurang. 5 dikurang 1, menjadi 4B pangkat 4. Contoh 4, X pangkat 4 dipangkatkan 4, sifat nomor 3, maka pangkatnya dikalikan keluar, menjadi X pangkat 4 kali 4, 16. Contoh kelima, 2A pangkat 4, B, C pangkat 2, dipangkatkan 4. Ini penggabungan dari sifat nomor 4 dan sifat nomor 3. Sifat nomor 4, setiap unsurnya yang ada dalam kurung ini kita pangkatkan keluar. Maka 2 kita pangkatkan 4, A pangkat 4 kita pangkatkan 4, kita gunakan sifat nomor 3 tadi. A pangkat 4 kita pangkatkan 4, maka pangkatnya dikali. 4 dikali 4, 16. B pangkat 1 dipangkatkan 4, pangkatnya dikali. 1 kali 4 jadi B pangkat 4. C juga seperti itu, menjadi C pangkat 2 kali 4, 8. Bentuk ini belum sederhana karena bilangannya masih bisa disederhanakan lagi. 2 pangkat 4 menjadi 16, A pangkat 16, B pangkat 4, C pangkat 8. Contoh 6, 5B pangkat 0 sama dengan, ingat sifat identitas perpangkatan, basis berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Koefisien 5 tetap kita tulis, B pangkat 0 adalah 1, maka 5 kali 1 sama dengan 5. Contoh 7, sifat nomor 6, 3 per negatif 4 dipangkatkan 2, maka kita pangkatkan keluar. 3 dipangkatkan 2 per negatif 4 dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan ya, bukan dikalikan keluar. 3 pangkat 2, 9, negatif 4 pangkat 2, positif 16. Contoh ke-8, 1 per 3 dipangkatkan negatif 3, sifat nomor 7. Maka kalau pangkatnya negatif, tinggal kita balikkan pecahannya menjadi 3 per 1. Dan pangkat yang harusnya negatif menjadi positif, jadi pangkat 3. Kemudian kita kembali ke sifat nomor 6. Tinggal pangkatkan keluar. 3 pangkat 3, 1 pangkat 3. Atau cara lain, kalau dia pecahannya langsung bisa mendapatkan hasil, dibagi, maka bagi saja langsung. Jadi 3 bagi 1, 3, pangkatnya tetap pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Contoh ke-9, 3 pangkat negatif 2, sifat nomor 8. Maka bentuknya menjadi 1 per 3 pangkat positif 2. Jadi menjadi 1 per. Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 adalah 9. Contoh terakhir, 2Y pangkat negatif 3 sama dengan, kita mau menggunakan sifat nomor 8, tapi lihat 2 di sini koefisien, dia terpisah dari sifat nomor 8. Maka 2 kita tuliskan kembali, Y pangkat negatif 3 kita ubah menjadi 1 per Y pangkat positif 3. Kemudian tinggal disederhanakan, 2 dikali 1, 2 per Y pangkat 3. Oke, selanjutnya contoh soal. Pertama, nilai dari 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7 adalah,
penyelesaian. Kalau kita lihat soalnya, di sini ada basis yang sama, yaitu A, kemudian operasi perkalian. Tetapi di bentuk aljabar kedua ini, suku keduanya, masih koefisiennya bilangan berpangkat, maka kita selesaikan dahulu. Menjadi 4A pangkat 5 tetap, dikali 2 pangkat 4 kita ubah menjadi 16, A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Kemudian basis yang sama ini, operasi perkalian, maka bisa kita gunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka yang koefisien kita kalikan dengan koefisien, sedangkan basis berpangkatnya kita gunakan sifat perpangkatan. 4 dikali 16, A pangkatnya dijumlahkan, 5 tambah 2, ditambah 6A pangkat 7. 4 kali 16, 64, A pangkat 7 ditambah 6A pangkat 7. Kemudian kalau kita lihat bentuk ini, variabelnya sama-sama A pangkat 7. Maka dalam aturan aljabar, kalau variabelnya sama, koefisiennya bisa dijumlahkan. Jadi 64 ditambah 6, 70 A pangkat 7. Kalau seandainya tadi di sini A pangkat 7, kemudian di sini A pangkat 6, maka hasilnya sampai situ saja, tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh soal kedua, nilai dari 25 pangkat negatif 4 dikali 625 pangkat negatif 3 per 125 di pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat negatif 3 adalah, kalau kita lihat soalnya, tidak ada basis yang sama, maka belum bisa kita gunakan sifat-sifat perpangkatan. Tetapi setiap basis ini memiliki hubungan, yaitu semuanya bisa kita jadikan basis yang sama, yaitu bilangan 5. Kita sederhanakan menjadi 25 itu adalah 5 pangkat 2. Maka 25-nya kita ganti 5 pangkat 2, pangkat negatif 4-nya tetap kita tulis di luar. Begitu juga 625, kita ubah menjadi 5 pangkat 4, pangkat negatif 3-nya tetap ditulis. 125 adalah 5 pangkat 3, tetap dipangkatkan negatif 1, dikali soalnya tetap 5 pangkat negatif 3. Kemudian kalau kita lihat bentuk ini, ada beberapa sifat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menyelesaikan ini. Nah, sifat yang kita gunakan adalah A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Maka setiap unsur yang masih ada dalam kurung ini kita jabarkan dahulu. 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4, itu artinya 5 pangkat 2 dikali negatif 4. Jadi 5 pangkat negatif 8. Dikali 5 pangkat 4 dikali negatif 3, 5 pangkat negatif 12. Per 5 pangkat 3 dikali negatif 1, 5 pangkat negatif 3, dikali 5 pangkat negatif 3. Oke, ini basisnya sudah sama semua. Ada operasi perkalian dan operasi pembagian. Kita gunakan sifat yang perkalian dahulu. Yang ini tadi, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Yang atas atau pembilangnya menjadi 5 pangkat negatif 8 ditambah negatif 12, jadi 5 pangkat negatif 20. Penyebutnya menjadi 5 pangkat negatif 3 tambah negatif 3, 5 pangkat negatif 6. Kemudian bentuk ini adalah pembagian dengan basis sama, pembagian bilangan berpangkat. Kita gunakan sifat A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, maka pangkatnya dikurang. Hasilnya sama dengan 5 pangkat negatif 20 dikurang negatif 6. Lihat ya, negatif 20 dikurang negatif 6. Silahkan kalian coret-coret di kertas. Dikurang negatif 6 berjumpa itu menjadi positif nanti. Maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 14. Oke, apakah ini sudah jawaban akhir? Tergantung permintaan soal. Kalau pada pilihan ganda, misal sudah ada jawaban seperti ini, maka selesai. Tapi biasanya permintaan soal itu jawaban akhirnya berpangkat positif. Maka ini kita gunakan lagi sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita gunakan sifat ini. Maka bentuknya menjadi 1
1/5 pangkat positif 14. Selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.